Selamat malam Sobat Atlantis, kita ketemu lagi di Atlantis Series yang ke-23, tanggal 21 Oktober 2020. Kali ini kita akan melanjutkan serial Armada Mandala, dalam hal ini Laut, episode yang ke-3/4. Jadi ini sebenarnya episode yang pertama dari yang kita rencanakan, mungkin sekitar ada 3 mungkin. Karena total Mas Agung ini kirim ke saya sekitar 60 lebih slide. Jadi kalau malam ini 20 slide, kita akan membahas 3 minggu. Kita masih menunggu Mas Agung. Ini belum kelihatan masuk. Moga-moga tidak ada problem. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke rekan-rekan yang banyak memberikan masukan dan komentar-komentar. Namun kami tidak bisa menjawab satu persatu dikarenakan kita tetap pada acara IG Live yang sudah kita rencanakan. Nah, ini baru masuk ini kelihatannya. Ini kok aneh lagi nih akunnya. Mas Agung tuh suka ada berapa IG sih sebenarnya ini? Coba ini. Bismillah. Kita tunggu. Masih waiting. Halo. Halo Mas, ini kok ganti lagi sih Mas IG-nya? Kan yang tadi nggak bisa Pak dibuka. Jadi Oke. live-nya nggak ada live-nya gitu loh. Jadi saya pakai akun yang lain untuk supaya ternyata yang pakai akun yang lain live-nya muncul gitu. Oke. Mas Agung, ini ada komentar. Ini langsung aja Mas Agung ya. Gimana makan mie-nya udah selesai juga? Mas, Pak. ini wine-nya udah nyampe belum? Belum ya? Belum. Oh ya udah. Memang belum saya kirim sih Mas. Oh, pantesan. Oke Mas, ini sebelum kita mulai saya bacakan. Ini banyak banget komen, tapi saya pilih saja salah satu. Dari Mas Sandiana Bastaman. Dia berkomentar, permasalahannya kenapa pemerintah belum mengizinkan, karena ini sesuatu yang besar, ini menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan mungkin malah menyangkut geopolitik. Saya berkeyakinan pemerintah di lingkungan istana sudah tahu. Kalau saya berpikir apa setiap presiden terpilih di Indonesia kemudian akan didatangi oleh Raja Atlantis, kemudian melakukan perjanjian untuk tidak dibuka dulu. Ini lamunan saya, mohon sampaikan salam saya untuk Mas Agung. Jadi intinya banyak yang tanya nih Mas, teori bahwa Atlantis itu kenapa tidak dibuka? Gimana Mas? Ini mohon dibales karena ini kita pilih satu aja. Ini kita jawab. Baik. Tidak semua Pak ya kepala negara kita didatangin. Gitu enggak semuanya. Paling tidak yang saya tahu sudah 3 itu yang dari masa saya ada ya. Jadi Pak Karno tuh saya belum ada. Dari mulai BK, HB9 sama Pak Harto. Justru malah Presiden Soeharto. Kalau yang ke bawah ini nggak ada sama sekali yang didatangin yang saya tahu gitu. Karena ada banyak hal yang sangat berbeda dari pola yang dilakukan oleh mereka ya. Maka di zaman Pak Harto dulu, ya terserah masyarakat akan menganggap Pak Harto itu salah atau benar, tapi dia adalah orang yang sangat dijaga. Bukti paling nyata itu dulu pada saat beliau masih berkuasa, Pak Harto masih berkuasa itu, kalau kita datang lewat Jalan Cendana, jam berapapun, terus kita di dalam mobil bisik-bisik aja, sesuatu hal yang menyindir keluarga tersebut, nanti di ujung jalan pasti ditangkap. Itu bukan karena ini Pak, bukan karena mikrofonnya di Cendana sangat peka, tapi ada sesuatu yang kita nggak tahu. Pasukan yang nangkep itu dari mana nggak ketahuan. Makanya waktu dicari apakah ada ruang bawah tanah di sana nggak ada kan.
Terus kadang-kadang malam hari kalau kita datang lewat Jalan Teguh Umar, tiba-tiba ada panser jaga di sana. Begitu kita putar balik, pansernya nggak ada. Itu sering. Hmm. Itu menunjukkan bahwa sangat-sangat ada dalam penjagaan, dan apapun yang terjadi itu memang yang dijaga Soeharto pada zaman itu. Dan beberapa hal yang kemudian sebenarnya bukan dilakukan oleh Pak Harto tapi dilakukan oleh mereka, itu juga terpaksa Pak Harto harus ngeklaim dilakukan oleh beliau, bahwa tapi sebenarnya mereka melakukan itu untuk keselamatannya Pak Harto. Dan itu problemnya adalah ketika dari Soekarno ke Soeharto itu kan tidak diberikan penjelasan secara detail oleh BK bagaimana mengendalikan mereka yang di kalangan bergodonya itu sayangnya Pak Harto kurang diberi pemahaman masalah di situ, sehingga hanya bisa melihat, bisa bicara, tapi tidak bisa mengendalikan mereka, gitu masalahnya itu. Jadi banyak tapi hal yang setiap presiden kan punya penasihat spiritual, Mas. Ya masalahnya kan kalau penasihat spiritualnya itu tidak ada, kan ini masalahnya bukan spiritual, Pak. Ini sesuatu hal yang real, bukan spiritual. Masalahnya kan di situ. Ya sekarang untuk ngecek bahwa dia benar-benar ngerti spiritual apa tidak itu paling gampang satu, Pak, baca prasasti bisa enggak, kalau enggak ya berarti dia enggak, gitu. Karena kalau spiritual itu berarti bisa komunikasi dengan yang masa lalu. Jadi kalau yang masa lalu itu tidak perlu harus seorang raja loh, rakyat pun pasti baca tulis itu pasti bisa, Pak. Dan itu tidak akan pernah dijawab nanti dulu atau belum waktunya, itu enggak akan. Jadi kalau pernyataan itu tidak pernah ditunjukkan, jadi misalkan dia ngomong bahwa dia seorang ahli spiritual tapi nggak bisa baca huruf Pallawa, ya berarti dia bukan ahli spiritual. Menurut saya begitu sih. Karena walaupun saya bukan ahli spiritual, tapi paling tidak ada beberapa yang bisa baca lah, Pak. Paling tidak 72 inskripsi zaman udah saya bikin gitu, paling tidak. Tapi ya saya bukan ahli spiritual, Pak. Iya. Jadi tidak semua, Pak, ya, tidak semua kepala negara. Karena di sini ada menyangkut masalah sesuatu yang diturunkan. Jadi dari BK ke Soeharto kan memang dari BK diperintahkan langsung oleh BK untuk jaga Soeharto. Dan menurut versi saya loh ya, bahwa tidak ada kudeta waktu itu, karena di sini sebenarnya ada sesuatu hal yang kalau saya buka nanti bisa jadi rame, tapi cukup diketahui saja bahwa di sini ada sesuatu hal. BK itu di granat di Cikini aja nggak mati, Pak. Maksudnya ditodong pistol terus kemudian takut, enggak, pasti bukan begitu. Dia tuh orang yang di perang Surabaya aja beliau berani berdiri di atas mobil sehingga kalau ditembak dari manapun aja pasti bisa kan. Tapi kan kenyataannya beliau nggak apa-apa. Maksudnya ditodong pistol takut, Pak, enggak. Ini ada yang error, tapi saya tidak bisa menceritakan di sini. Nanti jadi polemik yang tidak produktif. Tidak semua dijaga, emang iya, tidak semua. Termasuk yang sekarang ini enggak. Kecuali yang bawa pistol cewek, Mas, ya. Memang Pak Harto ini terkenal tirakatnya sih. Seperti Topo Kungkum di Kali Tempuran sewaktu beliau masih muda itu, kalau kita lihat perjalanannya memang luar biasa. Oke, Mas, kita teruskan acara UMKM. Warmada Mandala Keatlantisan Maritim. Nah, ini saya singkat karena di mana-mana kan lagi Zoom UMKM, jadi saya kepikiran kita juga acara UMKM. Semoga dapat bantuan dari Menteri Koperasi nih, Mas, usaha tim Atlantis ini. Ngomong-ngomong, sudah melakukan penelitian lagi, Mas, selama ini akhir-akhir ini? Sudah tiga tempat, Pak. Sudah 3 tempat, cuman jangan dibuka di sini karena itu memang. Memang kita tidak mau kolaborasi untuk yang 3 tempat, ini rahasia sekali sih. Disimpan aja, Mas. Kita lanjutkan AML versi episode 3/4. Oke, Mas. Nah, ini apa, Mas? Ini saya agak modern dikit. Setelah 4 bulan saya baru kuat beli ini notebook ini. Jadi lebih enak. Ini apa? Tempat apa, Mas, ini, Mas? Yang perlu diperhatikan ini adalah pinggir pantai selatan. Tapi lihat matahari di ujung sana itu apakah menyentuh cakrawala? Kan enggak kan? Hilang di sana, ada lapisan abu-abu di ujung sana yang ya.
Itu menunjukkan berarti di sana itu ada entah pulau, entah bangunan, entah apa, yang jelas matahari tidak bisa menembus daerah itu gitu. Harusnya kan ya matahari sampai ke batas cakrawala Pak kalau tenggelam. Wong itu nggak ada mendung kok. Iya. Itu kan menunjukkan bahwa di sana ada sesuatu. Cuman sesuatu itu tidak bisa dilacak menggunakan teknologi kekinian, karena teknologi kekiniannya itu mungkin perbandingannya antara, ya kalau kekinian termodernnya saat ini mungkin kayak anak kelas 2 SD, sementara mereka kayak S2 gitu, jadi perbandingannya sangat jauh. Oke. Lantas ini apa, Mas? Itu apa namanya, si Werkudara kan seharusnya kurang ke atas sedikit, atau ya. Oh, emang jaringnya yang ya. Coba agak menjauh dikit Pak. Ini? Malah mendekat, enggak agak menjauh dikit. Gini. Oh iya, ini cuma jaringnya doang. Jari kotak-kotaknya itu Pak, ya. Ini kan biasanya untuk di nenek moyang kita itu yang punya Aji Jolo Sengoro kan biasanya salah satu jari yang selalu dipakai adalah yang kotak-kotak seperti itu. Tapi kalau sekarang nggak punya Jolo Sengoro pun pakai kotak-kotak Pak. Kalau zaman nenek moyang kita yang di Jawa loh ya, saya tidak ngomong yang di luar Jawa. Jadi dia punya Aji Jolo Sengoro. Itu aji-aji apa Mas itu Mas? Untuk jalan di atas air Pak. Jadi itu sebenarnya ada jaring yang nggak kelihatan sama orang normal, sehingga kalau ada orang yang berjalan asal tepat di tapak yang warna putihnya itu, maka dia tidak akan tenggelam. Tapi kalau napaknya di daerah yang warna hitamnya itu, dia akan tenggelam. Ada kotak-kotaknya itu. Itu yang digunakan oleh beberapa orang kita untuk jalan ke sana. Ya beberapa orang itu tidak usah sebut berkali-kali ya, karena namanya sudah terlalu sering. Minimal salah satu adalah Pak D-nya ya, Pak D-nya temennya Pak Marius tuh, Pak D-nya Membayun. Salah satunya kan itu. Jadi dia, tapi masalahnya kan kotak-kotak itu tidak gampang dilihat Pak, cuman hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Jadi kalau itu kelihatan ya dia jalannya di situ, maka kesannya ya itu ngambang di atas gitu loh. Mas, cerita-cerita gini sepertinya hanya ada di dongeng ya. Kok zaman sekarang masa 270 juta nggak ada yang bisa punya aji-aji itu Mas? Problemnya adalah karena ajaran kita dibelokkan terlalu jauh Pak. Jadi ajaran kita salah satu beberapa ajaran yang dikatakan paling hebat sekalipun saat ini hanya akan mengajarkan orang untuk jadi baik tapi nggak jadi sakti kan Pak. Yang masalah utama, yang pertama itu. Terus yang kedua, dasar utamanya itu juga yang paling dihilangkan. Jadi kalau misalkan sekarang ini semuanya diarahkannya ke kreatin, tirakat, dan yang nggak nyambung, ini sesuatu hal yang tidak nyambung sama sekali, apalagi ke hal-hal yang sifatnya sifat moral gitu. Jadi seperti kasusnya gini Pak, ketika matematika tidak diajarkan, yang diajarkan adalah pelajaran PMP atau sekarang apa ya, PKN ya. Terus kemudian siapa orang yang bisa matematika gitu loh Pak? Nggak nyambung soalnya. Atau kalau kita belajarnya biologi terus ulangan fisika atau ulangan matematika, nggak bisa Pak, kan nggak nyambung sama sekali. Kecuali kalau misalkan kita belajarnya matematika terus ulangannya fisika gitu masih agak nyambung. Tapi kalau belajarnya masalah moral itu baik Pak, dipelajari benar. Tapi masalahnya di sini bukan masalah, ini bukan moral, ini adalah bagaimana ya, seperti kita menggunakan pisau untuk apa? Untuk bunuh orang atau untuk masak gitu. Ya, tapi kalau cara masaknya nggak dikasih tahu, cuman diajari bagaimana jadi orang baiknya, tapi nggak diajari cara ngerajang bawang, terus ngeraciknya gimana, ya nggak ngerti Pak, nggak ini. Ya, Mas Agung, saya pernah baca ya di Majapahit itu, jadi ada triangle, di sini ada Hayam Wuruk, raja, kemudian ada Patih yang panglima perang, kemudian ada spiritualis, ada agamawan. Artinya memang itu bagian dari sistem ketatanegaraan. Nah, kenapa kan kita punya sekian puluh departemen kementerian,
Kenapa nggak ngumpulin orang-orang sakti disuruh nerawang atau mencari sesuatu, misalnya vaksin sekarang? Kan kita ini kan bangsa yang sangat begitulah. Dan saya baca sejarah-sejarah presiden seluruh dunia, ternyata yang paling unik itu Indonesia. Karena selalu dikaitkan dengan spiritual, dikaitkan dengan metafisis, itu selalu. Jadi peran spiritualis supaya tidak ambiar. Kenapa Mas Agung nggak bikin lembaga riset spiritualis yang kerjanya itu ya sudah digaji tapi untuk meneliti hal-hal begini, Mas? Itu urusan pemerintah Pak ya. Tapi yang jelas Bapak bisa lihat sendiri deh. Bagian paling mendasar dari negara kita adalah penghilangan kebudayaan. Coba Bapak perhatiin di struktur kependidikan kita, di struktur sekolah-sekolah dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, itu dihilangkan toh Pak. Mana ada cara bakar menyan yang bener gitu? Enggak ada Pak. Pemerintah kayaknya justru pengen menghilangkan ini gitu loh. Masalahnya itu kan. Enggak ada. Yang salah bukan ininya, tapi yang menjadi problem adalah kenapa ini mau dihilangkan gitu. Sekarang kita ngelihat bahwa seberapa hebatnya teman-teman kita yang di Dayak itu yang segitu hebatnya. Apa ada ya kemudian mereka dijadikan satu komando pasukan khusus gitu? Enggak kan Pak? Harusnya mereka dijadikan pasukan khusus. Jelas itu. Jadi dalam hal ini memang sistem yang ada di kita itu pengennya ke barat-baratan. Bahkan gini, pemerintah nggak mau bikin sayembara untuk bagaimana supaya vaksin ini cepat ketemu gitu. Maunya dimonopoli oleh ya kalangan akademisi atau yang berhubungan dengan kedokteran dan kesehatan. Seharusnya kan ini dibebaskan Pak. Jadi kalau ada suatu pandemi, kalau zaman dulu itu pasti diadakan sayembara. Kenapa? Karena kalau misalkan ada suatu pandemi itu ketika yang maha kuasa ini menaruh obat di tempat tersembunyi, misalnya di koordinat EGZ yang kita nggak tahu. Kalau ini hanya dimonopoli oleh pakar, maka bisa menemukan sampai ke titik koordinat ini, maka mungkin butuh waktu jutaan tahun kali Pak. Tapi kalau misalkan masyarakat keseluruhannya dilibatkan, bisa aja nanti orang di tengah hutan Kalimantan atau di tengah hutan Irian Jaya itu akan bisa menemukan dengan cepat karena seluruh masyarakat dilibatkan. Kayaknya kan enggak. Bahkan ketika ada orang ngeklaim bahwa dia menemukan obat, yang pertama dilakukan pemerintah adalah menolak dulu tanpa dilakukan pengujian dulu. Harusnya kan diuji dulu, baru dinyatakan bahwa dia itu benar apa tidak. Itu jangan ditolak dulu. Saya bingung kadang-kadang kesannya. Ya, atau gini Mas, setidaknya guidance lah ya. Kalau spiritualis ini nggak bisa menemukan obat COVID, itu setidaknya bisa menerawang itu di mana itu yang benar. Kan sekarang banyak nih bermunculan. Atau katakanlah gini, suatu musibah tidak bisa kita hindari, seperti ada batu besar. Bisa Pak. Nah itu bisa nggak? Nggak akan mau, karena nanti begitu udah ketemu pasti akan diklaim oleh pakar yang dari ahli biokimia entah apa gitu. Nggak akan, kecuali kalau memang disayembarakan secara terbuka. Dan pemerintah harus mengakui orang ditemunya pakai menyan ya pakai menyan gitu. Jangan kemudian diarifkan ke yang lain seolah-olah jangan diganti kearifan lokal gitu loh. Kemenyanan lokal nggak apa-apa, tapi kearifan lokal itu jangan. Atau jangan-jangan Mas Agung udah punya obatnya, udah tahu jawabannya. Nah itu rahasia Pak. Tapi yang jelas seharusnya namanya pandemi ini kalau kita ngerti dengan leluhur itu harusnya nggak sulit gitu. Cuman problemnya kan ketika harus menggunakan cara barat, ketika harus menggunakan cara non menyanin loh Pak problemnya. Saya nggak mau ngomong kalau nanti bicara kan problemnya adalah ketika harus menyerahkan ke pemerintah dan kemudian oleh pemerintah nanti diadakan penelitian dan kita tidak punya akses ke pasien, sehingga nanti mereka akan ngomong enggak terus tiba-tiba jadi iya gitu, nggak mau dah. Jadi yang jelas bukan hanya saya, pasti bukan hanya saya Pak, tapi ada banyak orang yang seperti itu mikirnya. Nah, jadi Mas Agung emang nggak takut Mas kalau ada misalnya ini orang positif COVID terus Mas Agung berani ketemu? Berani Pak, berani. Setelah itu berani. Cuman problemnya adalah
diakui apa tidak itu nantinya kan. Asal ini nanti apa namanya, ketika orang yang sembuh ya harus diakuin gitu kan. Dan caranya tidak mau, kalau misalkan harus ngakui pakai cara mereka, saya nggak mau. Kalau kemudian harus yang penting orangnya sembuh. Tapi kalau kemudian nanti sembuh karena alasannya gini dengan tanpa ada unsur menyan di belakang, ya mending saya nggak ikut campur. Biar orang lain aja yang itu gitu. Ya. Oke, Mas. Kita kembali lagi, Mas. Ini jadi soalnya kita ini kan di mana-mana. Bayangkan, Mas, sampai sekarang ini kita tidak tahu kapan ini vaksin datang. Tanah Abang masih sepi. Teman-teman juga kreditnya macet. Dan hati-hati loh, Mas. Mas Agung punya utang nggak? Kredit macet nggak? Tidak. Leasing misalnya. Nah, hati-hati, Mas. Kalau Mas Agung punya utang, terus minta relaksasi ke bank, misalnya restrukturisasi ya, pokoknya nggak dibayar, hanya bunganya, itu nanti berikutnya tiba-tiba Mas Agung ngajuin kredit itu ditolak karena dianggap kredit macet. Jadi pemerintah nggak bisa diakalin. Nah itu habis kejadian kemarin. Jadi ada orang dapat fasilitas, hanya bayar bunganya, bulan berikutnya dia mau ngajuin kredit lagi nggak bisa. Jadi berbahagialah Mas Agung nggak punya, mungkin kreditnya ke Atlantis, Mas ya, nggak ke pemerintah ya. Oke, Mas, kita lanjutin, Mas. Ini gambar apa ini, Mas? Nah itu kalau tadi kan jarik yang dipakai di wayang, lah ini jarik yang ada beneran di versi kita gitu loh Pak. Ada ceplok garudonya gitu loh. Nah ini menunjukkan bahwa ya harusnya dipakai orang yang ngerti Jolo Sengoro gitu. Nah untuk ciri khas yang ngerti Jolo Sengoro memang dia berhak pakai baju seperti apa, pakai ageman seperti ini kalau pakai pakaian Jawa versi saya ya, bukan Jawa versi keraton yang ada gitu. Sehingga pada ini kan mirip di belakang saya ini, Mas. Mirip kan? Bukan, itu kan segi 5, ini bukan. Segi 6 ya, atau segi berapa itu? Itu beda, Pak. Beda ya ini ya. Beda. Ini kotak-kotak, Pak. Kotak-kotak. Oke. Jadi ini bukan hanya masalah membatik, Mas, tapi ada pesan di balik itu, ada maksudnya ya. Iya. Gitu. Oke, Mas. Nah, ini mirip juga ini, Mas. Ya, itu kalau di Bali. Nah, tidak tahu apakah di Bali itu filosofinya sama apa tidak, tapi cuman kok persis ya di Bali ada aturan seperti itu. Itu ada unsur Jolo Sengoro. Jadi dia mengakui apakah ini juga menunjukkan bahwa Bali juga mengerti tentang keberadaan Atlantis di selatan. Tapi kalau saya perhatikan orang Bali juga mengadakan acara kayak labuan juga di Laut Selatan, Pak. Cuman apakah mungkin pendefinisiannya sama apa tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau saya melihat bahwa kok hampir mirip dengan yang di Jawa gitu, yang di Jawa versi saya gitu loh. Cuman kalau di Jawa kan digambarkan ada ceplok Garuda yang menunjukkan itu loh posisi keratonnya gitu. Kalau ini kan nggak cuma kotak-kotaknya, cuma Jolo Sengoronya saja gitu. Oh, jadi itu menunjukkan koordinat juga, Mas ya? Iya, menunjukkan ini. Nanti kalau kelihatan seperti itu ya. Ya nggak terlalu persis banget sih, tapi seperti itu. Nah ini kan gambar diem, Pak. Gambar diem, tapi kalau kita perhatiin kan kayak bergerak, kayak ada gelombang. Iya. Iya kan? Itu kan menunjukkan bahwa ada loh yang sebenarnya bukan laut, tapi kalau kita lihat seperti laut gitu loh. Jadi tipuan mata aja itu ternyata dibikin oleh peradaban kita aja bisa gitu loh. Tapi cuman masalahnya tidak secanggih mereka. Minimal kita bisa membuat kertas yang kelihatan tidak bergerak, tidak bergelombang, jadi kalau nggak bergelombang kalau diamatin gitu kan, Pak? Iya. Apalagi mereka sekian ribu kilometer persegi juga bisa mereka bikin jadi seperti bergelombang dan seperti berombak dan seperti terlihat ini seperti laut lepas, padahal itu bukan. Makanya matahari tidak bisa menutupi wilayah tidak bisa terlihat pada saat sunset gitu, hilang di daerah grey area. Salah satu dalam cerita pewayangan yang punya Aji Jolo Sengoro kan Werkudara. Itu makanya dia menggunakan jarik yang bentuknya seperti itu juga, kotak-kotak gitu.
Kenapa dipilih Werkudara, Mas? Kan banyak wayang jumlahnya kan ratusan tokohnya. Kenapa dipilih Werkudara yang pakai ini, Mas? Sebenarnya saya yang paling utama tuh pengennya masyarakat tuh tahu loh Pak, bahwa Werkudara itu di pewayangan adalah salah satu tokoh yang mencapai ilmu tertinggi berupa manunggaling kawula Gusti, tapi tidak ada ceritanya Werkudara itu sabar. Werkudara itu orangnya senggol murup jawil mubal gitu loh. Sementara ajaran-ajaran yang beredar saat ini katanya kalau kurang sabar nggak bisa ketemu leluhur lah, kalau kurang sabar akan gagal ilmunya lah, kayak gitu-gitu itu Pak. Di sini nih ini nggak nyambung gitu loh Pak. Saya pengennya ngomong begitu sebenarnya, makanya saya pilih gambar Werkudara. Orang senggol murup jawil mubal itu orang gampang ngamuk kok, itu bukan orang sabar. Jadi tidak ada hubungannya kesabaran dengan bisa melihat mereka gitu kan. Atau karena keugal-ugalannya itu bisa ketemu Dewa Ruci. Jadi kan bukan. Ada aturan yang dia tahu. Jadi ada unsur X yang saat ini hilang dari kita. Dan itu diganti ajaran jadi katanya baik, sabar dan sebagainya gitu loh. Jadi bukan itu gitu loh. Masalahnya ini sesuatu hal yang bukan itu, tapi masalahnya kan sekarang ini justru itu dipatenkan gitu loh, dijadikan patokan, padahal bukan. Tapi kalau belum titi wanci ini kan memang belum bisa, Mas. Kayak ada istilahnya Mas Nogo tuh ojo DCI apa? Kerso. DCI kerso ya. Kan memang nggak bisa kalau Mas Agung mau ngomong sampai berapa tahun lagi di IG Live juga kalau belum waktunya ya nggak bisa, Mas. Ya memang iya Pak. Ada salah satunya itu iya. Tapi paling tidak itu supaya orang itu mulai nyari gitu loh Pak. Bahwa bukan itu kok. Jadi kalau kita mau ke Surabaya, kita jangan kalau kita ada di Jakarta, jangan bergerak ke utara, atau bergerak ke selatan atau bergerak ke barat, ya harus ke timur gitu loh Pak. Masalahnya kan kalau ke utara sama ke selatan nggak akan pernah nyambung, nggak akan ketemu. Kalau ke barat mungkin suatu ketika muter lagi bisa ketemu, tapi kalau ke utara dan selatan nggak akan pernah ketemu gitu. Masalahnya sekarang kan ketika ajarannya apa, implementasinya apa gitu loh. Nah, supaya kita ke timur ketemu Surabaya itu apa? Kompasnya apa? Patokannya? Supaya nggak tersesat. Atau supaya menemukan Atlantis lah gitu. Kan pertama dulu pernah saya ceritakan bahwa ini versi saya ya, jadi saya tidak mau ini dibandingkan dengan ajaran yang lain, ajaran agama kayak atau ajaran di luar Jawa atau di luar saya gitu, versi saya ya. Kalau orang yang sedang kondisi tidak nyaman, itu kan pasti akan merasakan waktu melambat toh Pak, ya enggak? Tidak nyaman itu entah lagi puasa, entah lagi ketakutan karena sendirian di rumah dan lampunya mati, terus kemudian lagi nunggu saudara di stasiun karena disuruh jemput, terus kayaknya keretanya nggak nyampe-nyampe gitu. Terus ya banyak hal yang sifatnya membuat kita tidak nyaman. Itu akan merasakan waktu berjalan melambat kan Pak. Kalau waktu berjalan melambat, itu maka kita akan merasakan maka jumlah gambar per detik yang kita terima dibandingkan orang normal itu pasti akan lebih banyak. Ketika orang merasakan waktu berjalan cepat dan orang merasakan waktu berjalan lambat, maka orang yang merasakan waktu berjalan lambat ini akan merasakan jumlah gambar per detik yang kelewat lebih banyak daripada orang normal. Nah, ketika pada titik tertentu, ya, kalau normalnya manusia itu kan sekitar 50 gambar per detik yang bisa diterima. Kalau dia bisa melihat lebih dari itu, jadi ada kemungkinan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang yang mempunyai kecepatan normal di 50 gambar per detik tadi, maka bisa dia lihat, gitu kan Pak? Ya. Itu kan jelas bisa dianut bukan hanya dengan puasa, gitu kan? Malah nggak nyambung dengan puasa sebenarnya. Tapi detailnya saya nggak akan kita buka di sini, karena ini tidak ada hubungannya dengan puasa sama sekali, gitu. Tapi puasa kan nggak salah juga kan Mas? Nggak salah. Untuk memperlambat waktu juga kan, supaya terjadi dilatasi waktu itu ya. Ya, cuman ya ditambah kalau pengen cepat sakit juga lebih baik Pak, karena dengan tidak makan kan, pengen cepat kurus juga bisa. Oke Mas, ini apa Mas ini Mas? Alun-alun toh Pak, alun-alun Keraton Jogja.
Alun-alun itu, alun dalam bahasa Jawa, alun itu kan gelombang, Pak. Ombak kan. Ya. Alun-alun kan berarti ombak yang banyak gitu loh. Dan ini masalahnya ditunjukkan bahwa alun-alun itu digambarkan sebagai lapangan lebar di depan suatu kerajaan yang menghadap ke arah utara. Ya kan, Pak? Jadi kan sebelum sebelum menuju ke pusat kerajaan tersebut, kita melalui jalan sempit yang kemudian melalui 2 ringin kurung gitu. Jadi ada dua pohon beringin yang untuk membatasi itu gitu. Tapi pada dasarnya di ujung sana itu ada suatu kerajaan yang kalau kita cuman ada treknya itu lurus melalui jalur itu gitu. Dan di jalur itu tuh memang jalur yang dipasang oleh mereka untuk orang-orang yang memang diundang ke sana. Jadi jembatan itu mereka pasang itu berupa Jolo Sengoro tadi, dan itu akan kotak-kotak seperti tadi, ada yang putih, ada yang hitam. Sehingga kalau kita menggunakan kendaraan kita harus lewat di daerah yang putih-putihnya tadi, jangan sampai injek yang hitamnya. Jadi ini ada maksud, Mas, ya, ternyata. Saya pikir hanya cuman artistik atau bangunan arsitektur aja ya. Ternyata ada maksud di sini ya. Ya. Atau mungkin ini, Mas, kenapa Atlantis nggak ketemu? Karena di alun-alun sering ada pasar malam, pameran itu ya. Jadi ketutup akhirnya. Harus dikembalikan seperti ini ya. Wah, ini filosofinya ya, dalam sekali ya. Untuk pasar malam ya enggak apa-apa. Kan yang penting itu kan bagaimana menemukan jalan tersebut kan. Nah, ketika jalan tersebut kita nggak tahu. Tapi ya itu tadi, Pak, itu jembatan itu kan ditarik ke arah mereka. Jadi kalau kita memang tidak diizinkan untuk masuk, ya jembatan itu nggak akan ada. Jolo Sengoro ini nggak akan dimunculkan oleh mereka gitu. Ini namanya Kiai Alun Banteng. Kalau di versi saya, Kiai Alun Banteng itu kan ombak yang biasanya bersusun 3 ya, bergulung-gulung susun 3. Jadi kalau ombak 3 itu sudah datang 3 gelombang, terus tenang dulu, terus 3 gelombang, tenang dulu, 3 gelombang, berarti udah kayak Alun Banteng. Jadi sebentar lagi Jolo Sengoro akan digelar. Nah, setelah digelar itu juga kita harus menanti apakah dari sana akan ke sini atau kita yang diminta ke sana gitu kan. Atau apakah karena itu laut selatan ombaknya tinggi, Mas? Justru ketika Jolo Sengoro itu nanti dibuka kan jadi nggak ada ombak sama sekali, Pak. Ini hanya karena didorong dari selatan ke arah kita sehingga terjadi ombak seperti itu gitu. Nah, setelah jembatannya sampai di ujung kita itu kan transparan banget itu jembatan. Jadi baru kita nanti menunggu apakah kita disuruh ke sana atau sana yang akan ke sini. Nah, itu Pak D-nya temannya Pak Marius pasti tahu itu. Mas Agung, itu tadi istilah alun-alun dengan alun ombak kok ada kesamaan itu apa ya, Mas? Saya baru ngeh juga, baru merhatiin. Jalan di tengah itu namanya Jolo Sengoro, itu akan dimunculkan ketika akan muncul ketika alunnya datang. Ada 3 alun yang datang. 3 tumpuk alun yang datang gitu. Dia ada susun 3. Itu datang berarti makanya dikatakan alun-alun karena maksudnya alun-alun lebih dari 1 kan. Bukan alon-alon, Mas, ya, harus pelan-pelan gitu. Enggak ya? Bukan. Kan nggak boleh sabar, Pak. Nggak boleh. Kan kalau Mas Agung sabar, udah 4 bulan ini belum dipanggil menteri untuk dijadiin dirjen Atlantis ya? Jangan. Nggak perlu. Kan ya, ini secara mata angin. Coba diperbesar, Pak. Diperbesar atau didekatkan. Mas tadi mau ngomong apa, Mas tadi? Karena apa, Mas? Ya, kan memang kayaknya sekarang gini loh, Pak. Kalau misalkan pemerintah membantu, tapi terus kemudian kita disuruh ikuti cara-cara pemerintah, sementara cara-cara itu belum tentu diterima oleh sana kan, Pak. Ya saya mending tidak dibantu gitu loh. Misalkan tapi dua presiden buktinya diterima, Mas, di sana. Berarti kan nggak apa-apa, Mas. Kita diakui NKRI. Ya, 2 presiden diterima di sana memang. Tapi 2 presiden ini kan beda, Pak, dengan yang setelahnya. Beda.
Dengan itu beda. 2 presiden dan 1 raja yang saya tahu itu ya. Nah, untuk yang bapaknya temannya Pak Marius saya tidak tahu. Karena itu kan pasti privacy. Cuman kalau yang 2 kan itu diumumkan. Nah, ini privacy saya nggak ngerti apakah bisa ke sana apa tidak saya nggak tahu. Tapi kalau yang saya tahu persis itu 3 orang ini yang jelas bisa plus 1 Paranporo Raton Jogja Bapak Pleret itu ya 4 orang yang selalu menggunakan Jalur Sengoro untuk menuju ke sana. Makanya perginya ke sana bawa mobil, bukan jalan kaki, Pak. Dan itu salah satu dari penggemar kita di IG Live ini kan namanya Pak Mahmud, kalau nggak salah itu juga sudah membuktikan untuk ketemu sama sopirnya Bapak Pleret. Yang di Zoom waktu itu, Pak, yang nampak Gibran udah buktiin dan informasinya kan kita nggak meleset. Emang begitu. Jadi memang bawa mobil, jadi bukan menghilang gaib gitu, enggak. Memang mobilnya bawa kok ke sana. Mas, kalau Panembahan Senopati dulu katanya sempat hilang 1 minggu, diajarin Ratu Kidul, setelah balik pinter ketatanegaraan, pinter pemerintahan, itu bener nggak, Mas? Kalau sekian harinya, jumlah harinya saya nggak ngitung, Mbak ya. Tapi hal seperti itu iya, karena dari pihak sana itu kan apa-apa serba gampang. Karena bagi mereka itu semuanya itu kita itu dianggap sangat primitif gitu loh, Pak. Jadi seperti gini ya, kalau Pak Marius itu lulusan S2 atau S3 itu. Kalau Pak Marius ngajari anak kelas 2 SD kan terlalu gampang toh, Pak? Iya. Segitu perbandingan kita dengan mereka. Jadi sebegitu gampangnya bagi mereka untuk ngatur di sini itu kayak seperti itu karena perbandingan kemampuan secara teknologinya perbandingannya kelas 2 SD dengan S2. Gitu. Minimal itu. Bandingan minimal ya, maksimumnya mungkin lebih dari itu. Mas Agung, ini saya sela sedikit, ada dari Mas Siswantoro menanyakan apakah pada zaman Majapahit Atlantis itu masih terbuka? Kalau tidak terbuka, Pak, maka tidak akan ada kolam segaran, Pak. Segaran itu artinya segoro buatan kan? Itu menunjukkan bahwa ada loh segoro buatan gitu. Tidak akan ada istana Balai Kambang, istana Terapung, tidak akan ada hubungan dengan sana gitu. Jadi ini ada dari zaman Majapahit ada, makanya ada Pangeran Samudro segala kan waktu zaman Majapahit. Ada banget, Pak. Jadi ada hubungan antara kita dan Majapahit dan sana itu sudah dari lama dan itu terjalin turun temurun gitu. Jadi Mataram itu hanya melanjutkan. Indonesia melanjutkan sayangnya cuma sampai presiden kedua. Dan itu bukan gaib, Mas ya? Bukan. Oke. Nah kalau gaib, Pak, Bapak Pleret bisa bawa mobilnya ke sana tuh gimana ceritanya, Pak? Iya. Oke, Mas. Ini peta apa, Mas, ini? Arah mata angin ya? Jadi kan menunjukkan di mana sih sebenarnya posisinya, apakah tepat di selatan kita? Enggak kan? Walaupun posisi selat buatan ya, berarti ada kata tanannya itu. Jadi selat ya, bukan lautan ya. Lautnya kan malah di utara itu, Pak. Lautnya ada timur laut sama barat laut. Tapi lihat di sebelah barat selatan itu disebutnya kan barat daya. Daya itu kan kekuatan. Jadi kekuatan negara kita ada di sebelah situ gitu loh. Jadi posisi Atlantis ada di situ, gitu maksudnya. Tapi kalau dilihat peta NKRI, Mas, memang Jawa Barat ini memang sebelah barat daya ya, Mas ya? Iya, barat daya. Iya kan? Iya. Oke. Jadi makanya gini, Pak, kalau kita memperhatikan laut, maka lapisan grey area tersebut, lapisan abu-abu itu, makin ke barat makin jelas, makin ke timur makin tipis, makin ke Bali makin tipis, makin kelihatan makin tipis. Tapi makin ke daerah Pasundan ini makin jelas, makin tebal. Jadi matahari sunset itu tidak bisa sampai nyentuh batas cakrawala, itu akan makin kelihatan itu di arah Pasundan, makin tebal. Dan lucunya kita juga menyebut daerah yang misterius dikatakan daerah abu-abu kan.
Dan memang daerahnya kelihatan abu-abu, Pak. Ada lapisan Ge- abu-abu. Kayak Grey tadi area ya, itu grey area iya, tadi ya. Oh, iya, oke. Jadi grey area ini ternyata memang beneran ya, memang abu-abu ya. Kalau kita bilang, iya. oh ini grey area, oke. Kan bukan daerah hijau-hijau atau daerah ini kan sebenarnya grey area. Hmm, oke. Ini kok ada si ganteng ini lagi ngapain Mas ini? Itu di belakang saya. Itu kan saya mencoba mencari coba di zoom yang di belakang saya itu, Pak. Bentar. Kelihatan Mas? Kurang gede. Yang belakangnya bukan sayanya, belakang saya yang di kiri saya itu. Loh, ya. Sini. Bukan enggak yang warna hijau itu, Pak, yang ada airnya itu. Oh, warna hijau. Oh, ini. Ya, Oke. ya. Oke. Di zoom di situ. Oke. Ini Mas ya. Ini. Ya. Ya, agak naik ke bagian atasnya. Oh. Ada Ya, piring seperti itu terbang penutup. Bukan. Ya seperti itu pola menutupnya mereka. Jadi keraton mereka itu ada di permukaan, tapi ditutup dengan kubah yang kemudian di atas kubah itu dialirin air dan tebelnya itu 200 meter itu. Jadi kalau kapal Indo Amerika aja masuk pasti akan tenggelam itu kena gerojokannya. Seperti itu. Dan ini ada di Mekarsari karena Pak Harto yang bikin, karena Pak Harto kan memang pernah ke sana, jadi dia sengaja menunjukkan seperti ini loh posisi keraton Atlantis di selatan kita, gitu loh. Maksudnya begitu, Pak. Ini saya kagum Mas Agung kok bisa-bisanya aja ini. Ini halusinasi dari mana sih Mas ini? Kok bisa menemukan hal-hal kayak begini ya? Nah, kan memang Mekarsari itu kan dibikin oleh Pak Harto. Dan Pak Harto kan orang yang memang benar-benar tahu, sehingga dalam menggambarkan posisi sana memang beliau tidak banyak bercerita, Pak. Tidak banyak cerita, tapi ya itulah beliau tahu benar. Saya tidak mau cerita ke banyak orang karena ya memang tidak mau ini apa namanya jangan sampai salah gara-gara jelas terus kemudian masyarakat kurang sopan dengan menggunakan adanya kerajaan di selatan kita sehingga akhirnya malah sana kita jadi diserang oleh mereka gitu kan. Betul Pak Arto. Cuman paling tidak ini loh kodenya seperti ini gitu. Termasuk di Gerahadi Mas ya, Jalan Rasuna Said ya. Ya. Udah Mas, jangan dibahas, nanti nggak selesai itu off air aja itu nanti jadi rame nanti. Nah ini ada orang ganteng yang lagi belakang. nih. Yang belakang, yang belakang. Pak. Ya gedung yang di belakang itu harusnya ada airnya itu. Tapi karena sekarang tidak dikelola lagi ya jadi seperti itu. Nah itu. Oh ini. Itu harusnya ada air yang menutupin. Jadi ada air yang ditarik ke atas terus kemudian gerojok ke arah depan. Nah, seperti itulah pola penutupan keraton di sana. Makanya dari tempat kita seperti kelihatan grey area itu karena seperti itu, Pak. Jadi ini kayak kabut ya nantinya. Ya, jadi kayak ketutup air gitu loh. Dan itu menutupi keseluruhan. Jadi bukan hanya bagian tengah saja. Maka bagaimana mungkin orang mau masuk ke sana kalau ininya belum dibuka dulu. Dan gerbangnya belum dibuka, terus ininya belum dibuka, nggak bisa masuk. Makanya bukan hantu, karena pakai teknologi mereka itu. Itu bagi ini sana ya tahu. Ini studi ini memang luar biasa, ini gabungan when science meet spiritual ini seperti kayak human design. Saya sekarang kan lagi belajar human design Mas. Ini teori sampean ini juga mirip-mirip seperti itu. Ini apa Mas? Peta ya? Coba diperbesar Pak, saya lupa. Tulisannya apa sih di situ? Saya tulis ini apa? Seperti kayak peta, ada legenda sumber keraton Yogyakarta Hadiningrat. Kayak denah Mas. Alun-alun. Ini ada alun-alun. Yang saya tulis apa? Yang saya tulis Pak, lupa saya itu. Yang ditulis ya. Oke. Bentar Mas. Ini sudah saya kumpulin di dalam satu folder ini. Ini sebentar Mas, apa ya ini ya? Seperti Segara Yasa, Taman Sari Jogja. Segara Yasa, Segara itu kan samudra Pak. Yasa itu artinya buatan, jadi artinya segara buatan. Jadi ada
samudra buatan yang posisinya ada jauh dari keraton, itu ada di selatan barat kan? Barat daya kan? Dari keraton itu harusnya Segoro Yoso itu posisinya. Oh ini ya. Iya. Jadi keraton Jogja itu kan ngadep ke arah utara, ngadep ke arah Merapi. Nah, nanti agak ke selatan sedikit, ke arah barat, ada yang namanya Segoro Yoso. Nah, di situ kan menunjukkan sesuai dengan di peta kan. Ada daerah kekuatannya Indonesia di barat daya kita itu loh. Jadi ada segoro buatan di barat daya kita. Wah, baru tahu Mas. Begitu ya ternyata ya tanda-tanda alam ya. Bukan tanda-tanda alam, tanda leluhur kita yang ngasih tahu. Tanda leluhur. Ya, itu nah, bukan alam pembangunan kok. Oh iya ya. Ini yang bikin siapa Mas ini? Arsiteknya siapa ini dulu? Kalau itu mungkin yang lebih berhak menjawab adalah temannya Pak Marius. Itu kan Taman Sari, Pak. Ya, Taman Sari ini. Taman Sari Jogja. Nah, itu kan menunjukkan di ujung sebelah sana. Itu kan ini ada air, terus di ujung sebelah sana itu ada keraton gitu kan. Iya. Nah, itu menunjukkan bahwa keraton itu ada di belakang air gitu loh. Oh. Gitu. Dan di Taman Sari sendiri itu kan nanti ada terowongan-terowongan tuh yang menuju ke arah selatan. Nah, maksud iya Pak, hantu butuh terowongan gitu. Kalau memang beliau itu adalah hantu, memang butuh terowongan kan enggak. Tapi kalau memang bukan hantu, ya butuh terowongan, Pak. Ya. Itu memang perlu penelitian lebih lanjut. Tapi udah saya tanyakan, katanya nggak ada terowongan, Mas. Nggak diakuin. Ya, kalau nggak ada tak tunjukin kapan-kapan. Kalau saya ke Jogja. Atau jangan-jangan bisa kalau saya ngelihat nutup gitu, kalau yang lihat Mas Agung kebuka gitu. Enggak, ada Pak, ada. Ada memang. Ya, Mas, ini telapak tangan raksasa, Mas. Ini apalagi, Mas? Ya. Jadi kan ada posisi yang tadi kalau di mata angin itu kan ada selatan, terus kemudian timur selatan dinamakan Tenggara, terus barat selatan dinamakan Barat Daya. Yang Barat Daya tadi kita tunjukkan bahwa itu maksudnya kekuatannya dari sana, di keratonnya sebelah sana. Yang Tenggara itu kan maksudnya dalam bahasa kita dalam bahasa versi saya gitu, Tenggara itu artinya pertanda. Nah, pertandanya dari sana. Jadi mereka menunjukkan bahwa mereka bisa loh yang namanya Triwikromo. Triwikromo itu merubah diri menjadi dimensi ketiga istilahnya gitu kan. Bisa membesarkan diri menjadi seperti itu. Jadi artinya kalau ngamuk itu satu tabokan aja cukup. Ini kan cerita ketika Sang Moho Prabu Dewa Esa dulu marah besar, kemudian nabok laut selatan sehingga terjadi air bah di mana-mana. Itu pada zaman Kolotirto, awal zaman Kolotirto, gitu. Kemudian putranya Sang Moho Prabu Kano kan diminta untuk bikin istana Balai Kambang. Ya terserah kalau diklaim oleh negara lain cerita tersebut, tapi paling tidak kalau di Jawa ada cerita seperti itu gitu. Ketika Sang Moho Prabu Dewa Esa marah dan memukul ini, kemudian terjadi air bah selama selama satu zaman kolo. Satu zaman kolo berarti 3 mangsa kolo, 1 mangsa kolo 100 tahun matahari. Air bah gara-gara ngamuknya seorang raja itu. Itu manusia di zaman itu manusia sudah ada belum, Mas? Ya ada toh Pak. Itu ada, manusia ya? Itu ada. Oh. Ya. Tapi ini menunjukkan ada cerita yang ada di zaman kerajaan zamannya Prabu Dewa Esa, itu menunjukkan bahwa cerita itu betul gitu loh, bahwa naiknya air bah karena itu gitu. Ini itu kalau diperbesar itu bukan banjir cerita banjir besar itu Mas ya, yang katanya cerita Atlantis menurut Santos itu atau beda ini? Ya sebenarnya
hampir mirip, tapi Atlantis tidak terkena masalahnya, Pak. Karena mereka bisa mengatasi banjirnya sendiri. Nah, tapi daerah lain kemudian pada kena semua, kecuali daerah yang dijaga oleh Sang Mahaprabu Kano. Itu semua wilayah yang dijaga oleh Sang Mahaprabu Kano tidak kena. Maka kemudian banjirnya mengarah ke barat, selatan, dan utara. Barat, utara, dan timur. Selatan dikit. Makanya kan hampir semua daerah yang di dunia ini yang menjadi berubah jadi padang pasir itu daerah yang mempunyai kontur ketinggian hampir sama dari permukaan laut. Karena itu yang terkena air bah gara-gara ngamuknya beliau waktu itu. Artinya kan memang nggak sabar. Ini di cerita pewayangan ada, Mas, ini? Ada. Oh. Tapi bukan gambar yang sekarang ditunjukkan Pak Marius ya. Oh, ini bukan ini? Bukan. Oh, bukan. Itu sudah diperbesar Pak. Yang ditunjukkan. Nah, kelihatan nggak Pak ada tanda waru? Kelihatan kan ada tanda waru di situ. Oh, itu belum lama loh. Ini. Baru Desember tahun lalu itu Pak. Oke, ini saya perbesar nih. Baru Desember tahun lalu itu. Ya, sebenarnya ada 3, cuman yang 2 tumpuk, yang di kanan itu tumpuk, ada 3 seharusnya. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak akan tega mencelakai negara kita. Oh. Itu loh maksudnya. Apa waru itu lambang cinta, Mas? Jadi heart. Lah gitu. Iya. Oh. Memang itu yang mereka menunjukkan itu. Jadi mereka memang setega-teganya mereka kalau terhadap negara kita tidak akan terlalu tega banget gitu. Tidak akan sesulit itu kalau mungkin mau gulung ya gampang, tapi tidak akan setega itu. Iya. Berarti sebetulnya kita juga dilindungi, Mas ya, nggak perlu. Jadi reinkarnasi Atlantis, Sriwijaya, Majapahit, NKRI itu akan tetap terjaga, Mas, kalau menurut teorinya Mas Agung. Ya, akan terus terjaga karena ini berarti kan memang ada sesuatu yang sedang mereka tunggu di negara kita kan, Pak. Mereka tunggu apa itu bukan saya yang menunggu ya, jadi saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu memang ada sesuatu yang mereka tunggu di negara kita, maka mereka jaga benar. Tapi kenapa Mas tim-tim lepas, Sipadan lepas, terus sekarang Natuna juga lagi diklaim Tiongkok, kok buktinya lepas semuanya itu? Bagaimana mereka menjaga, Mas? Yang mereka jaga kan pada posisi di mana akan adanya sesuatu yang munculnya dari mana gitu loh Pak. Misalkan gini, kalau Pak Marius pengen misalkan es krim gitu, maka Pak Marius akan menjaga posisi pabrik es krimnya jangan sampai dirusak orang gitu kan. Oh iya. Tidak sampai satu kota Pak, pabriknya aja gitu loh. Karena mereka juga tidak berkepentingan untuk daerah yang lain. Masalahnya itu. Nah, kita nggak tahu yang dijaga mereka itu yang sebelah mana, kita belum tahu. Tapi paling tidak Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan beberapa daerah yang lain itu masih termasuk daerah yang mereka jaga. Karena sampai dengan hari ini itu belum lepas kan. Iya. Beberapa wilayah yang masih mereka jaga gitu. Dan ternyata tim-tim lepas nyesel juga Mas ya, kehidupannya malah semakin berat ya. Nah ya salahnya sendiri toh Pak. Nah, sekarang mereka kalau bergabung hanya bikin nyusahin, udah biarin aja. Gitu. Oke Mas, kita terusin nanti ini kena undang-undang ITE nanti kita. Oke Mas, ini kecamatan Dramaga apa ini Mas? Ini kampus IPB Mas ya? Ya, Dramaga. Dramaga itu kan berarti dermaga atau Pak? Berarti itu di dekat sesuatu yang besar. Nah, ini kan menyangkut masalah Sungai Berantas yang dulu saya ceritakan. Teman, saya tidak akan detail menceritakan Sungai Berantas karena ini risikonya sangat besar kalau kita ceritakan. Nanti bisa dianggap menakut-nakutin orang banyak. Karena Sungai Berantas ternyata tidak di Jawa Timur, tapi ada di dekat. Ya, memanjang dari utara ke selatan dan
lewat dekat tempat kita gitu. Dan itu tertutup Mas ya? Ditutup. Sekarang? Ya, artinya ditutup. berarti bisa ambles Mas ya? Bisa bahasa Jawanya amblong. Bukan saya yang ngomong loh ya. Nakut-nakutin aja nih, udah musim banjir nih. Oke Mas, kita terusin Mas. Ini situs Taman Sari. Ya, pada saat akan masuk Taman Sari itu kan ada dua hal. Yang pertama ada 2 naga kanan kiri Pak yang jaga. Oh Yang iya. kedua kita masuk ke arah terowongan gitu. Tujuannya diadakan naga. Naga itu kan digambarkan bergelombang. Itu kan menjaga supaya ombak dari lautan yang di kanan kiri kita itu tidak menenggelamkan mobil yang masuk yang kebawa masuk yang kebawa masuk yang digunakan oleh orang yang diundang oleh sana gitu loh Pak. Jadi kenapa kok daerah itu jadi datar tidak ada ombaknya? Karena dijaga oleh itu, kanan kirinya ada itu. Jadi ketika Jolo Sengoro digelar, maka kanan kiri pasti harus ada 2 naga yang jaga supaya ombak tersebut tidak mengganggu jalur yang di tengah. Gitu. Oh, jadi ini ada maksud ya, naga kanan kiri ini. Ngomong-ngomong naga ini ada 2 naga Mas, 3 naga, 1 naga tapak angin, 1 naga yang di Keraton Jogja ya kemarin. Mas Agung sempat ikutin nggak ada gambar ular melingkar di ini, ular melingkar di salah satu Soko Guru di Keraton Jogja. Ya. Terus 1 lagi penampakan di Bali ya. Ada seperti pura yang nggak dirawat, ternyata ada penampakan itu. Jadi memang ini Nogo ini mungkin kita bahas sesi tersendiri Mas. Ini sudah jam 9, 2 menit lagi. Ini terakhir Mas, gambar terakhir. Ini apa Mas? Nah itu kan gamelan. Perhatikan dalam gongnya, atas gongnya itu ada nogonya yang cukup komplit kan Pak gambarannya. Jadi kan itu artinya kan Keraton Jogja dan Solo itu seharusnya kan mengerti bagaimana menggunakan gamelan ini untuk mendatangkan atau untuk berkomunikasi dengan sana, sehingga naganya bisa didatangkan untuk menutup kanan kirinya ombak tadi kan Pak. Oh. Makanya ada ini, makanya kan kalau Kiai Guntur Laut itu kan gongnya itu ada yang namanya Kiai Gendroyono. Nah, itu si Gendroyono ini yang akan memberitahukan ke sana seharusnya. Jadi ini memang gabungan antara mistis dan non mistis. Jadi istilahnya Pak Posnya mistis, tapi yang menerima suratnya bukan mistis gitu. Jadi ini naga ini bukan hanya pemanis Mas ya. Jadi ada maksud di sini ya. Iya. Makanya dipasangin pasti di atas gong. Oh. Tapi ini gong saya kok nggak ada ularnya Mas ini Mas. Ini lihat nih. Tanyakan kepada yang bikin kalau itu Pak. Kenapa ini gong beneran loh Mas ini. Loh. Ini nggak ada ularnya ini padahal gong beneran ini. Jadi ada yang namanya bende, ada yang namanya gong. Karena kalau bende itu berarti sendirian Pak, satu biji. Itu biasanya kalau zaman dulu dipakai untuk untuk ngadakan pengumuman dong gitu, berarti untuk ada penduduk diundang karena akan ada pengumuman dari pemerintah gitu. Kalau gong itu tidak satu Pak, ada banyak. Nanti juga ada pelok dan selendro, ada yang pelo sama selendro. Selendro kan dari salindro, dari Betara Indro. Jadi titipan dari Betara Indro. Selendro itu bukan fals Mas ya? Bukan. Kan kalau bahasa Jawa selendro, suaramu selendro itu bukan ya? Bukan, aslinya kan sailendro. Dari Betara Indro. Oh. Oke Mas. Jadi ini gong saya ini ternyata gong palsu ini. Kalau ada yang kehilangan gong, tolong ke sini. Tadi saya pakai ajian Jolo Sengkoro, Mas, untuk saya bawa ke sini. Mas, ini 25 menit remaining.
saya sudah di reminder. Oke Mas, sampai ketemu lagi di acara UMKM mendatang. Warmada Mandala ke Atlantisan Maritim. Selamat malam. Salam menyan Mas Agung. Oke.